Sejahtera untuk kita semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Andes Putih Perastepu dengan NPM 2215061080. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi tentang software proses model. Pada presentasi kali ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu System Development Life Cycle, yang kedua itu System Development Methodology, dan yang ketiga itu perbandingan antara software, proses tradisional atau klasik, dan model terkini. Yang pertama itu System Development Life Cycle. SDLC atau Systems Development Life Cycle dalam rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Terdapat 4 tahapan dalam metode SDLC. Yang pertama planning, kedua analisis, yang ketiga design, dan yang keempat itu implementation. Pada tahap pertama ada planning, yaitu tahap perencanaan dengan mengidentifikasi mengapa sebuah sistem dibuat. Yang kedua itu ada analisis, yaitu tahap menganalisa kebutuhan fungsional sistem dengan konsep. Yang pertama, siapa yang akan menggunakan sistem. Yang kedua, apa yang akan dilakukan sistem. Dan ketiga, kapan akan digunakan. Kemudian ada desain, yaitu tahap mengenai bagaimana sebuah sistem akan didesain dengan memperhatikan kebutuhan fungsional dan interface. Kemudian yang keempat, implementation, itu tahap mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya, seperti konstruksi, uji coba, dan instalasi. Kemudian ada sistem development metodologi, merupakan metode-metode yang akan menjadi sebuah kerangka kerja yang diciptakan untuk pengembangan dan pengelolaan perangkat lunak yang sesuai dengan target, kriteria serta tujuan dari dibangunnya sebuah perangkat lunak. Kemudian ada struktur desain. Yang pertama itu waterfall method. Waterfall method adalah metode kerja yang menekankan fase-fase berurutan dan sistematis. Disebut waterfall karena proses mengalir satu arah, itu ke bawah, seperti air terjun. Waterfall method ini harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahap yang ada. Berikut karakteristik dari waterfall method. Yang pertama, sistem atau proses yang sedang dijalankan akan otomatis berhenti apabila mengalami suatu kendala. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan suatu proses. Dan yang ketiga, mudah dipahami dan dikelola. Kemudian ada parallel development. Parallel development merupakan metodologi yang melakukan fase desain dan implementation secara paralel. Parallel development merupakan metodologi yang mencoba untuk mengatasi interval waktu yang lama antara tahap analisis dan pengiriman sistem. Metodologi ini mencoba untuk memperbaiki kelemahan dari waterfall method, melakukan desain umum dan implementasi secara berurutan untuk seluruh sistem, dan kemudian proyek ini dibagi menjadi serangkaian subproyek yang berbeda yang dapat dirancang dan dilaksanakan secara paralel. Setelah semua subproyek sempurna, maka dilakukan integrasi akhir sehingga dilakukan delivery pada sistem. Kemudian ada Rapid Application Development atau RAD. Yang pertama itu Phase Development. Phase Development membagi sistem secara keseluruhan menjadi beberapa versi sistem. Setelah desain untuk versi pertama selesai, maka akan dilanjutkan ke implementasi. Dan setelah versi pertama terselesaikan, maka pengembang akan memulai lagi ke versi selanjutnya. Kemudian ada prototyping. Metodologi prototyping melakukan analisis, desain, dan implementasi secara bersamaan, kemudian dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapat review dari pengguna. Sebab prototyping adalah sebuah sistem dalam fungsi yang sangat minimal. Kemudian ada throwaway prototyping. Throwaway prototyping adalah suatu metode yang sama persis dengan metode prototyping, yang mana merupakan hasil perkembangan dari prototype, tetapi throwaway prototype lebih mengarah pada hasil presentasi saja yang memiliki tujuan untuk memvisualisasikan sebuah sistem yang sedang dibangun dan berdasarkan feedback pengguna. Prototipe berikutnya terus dibangun sampai dapat memvisualisasikan sistem kerja nyata. Kemudian ada Agile Development. Agile Development merupakan metodologi pengembangan software yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nilai terpenting dari Agile Development ini memungkinkan sebuah tim mengambil keputusan yang cepat, kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Metode Agile Development adalah salah satu yang saat ini sedang marak sekali digunakan di berbagai macam startup. Kemudian ada Type of Agile Development. Yang pertama itu Extreme Programming atau XP.
kemudian ada Scrum, yang ketiga ada Lean Development, kemudian yang keempat ada Dynamic Systems Development Method, yang kelima ada Adaptive Software Development, yang keenam ada Crystal, yang ketujuh Feature Driven Development, dan yang kedelapan itu Agile Modeling. Pertama itu ada Extreme Programming atau XP. Extreme Programming adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut, sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. XP bukan hanya berfokus pada coding, tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini mengedepankan proses pengembangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan customer dibandingkan dengan metode-metode tradisional lainnya. Extreme Programming hadir dengan menawarkan sebuah disiplin baru dalam pengembangan software dengan agile. Nilai dasar yang terkandung di dalam Extreme Programming adalah komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, keberanian, dan menghormati. Kemudian ada Scrum. Scrum merupakan metode turunan dari metodologi Agile yang berupa kerangka kerja dengan menggunakan bermacam proses dan teknik. Scrum ini hadir untuk mengurangi ketidakefektifan dari manajemen produk dan teknik kerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja produk tim dan lingkungan kerja. Metode Scrum merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang responsif dan mampu memberikan value serta manfaat yang terbaik terhadap suatu perangkat lunak yang akan dikembangkan. Metode ini lebih berfokus pada manajemen proyek yang mana keadaan dalam perencanaan awalnya menyusahkan. Komponennya belum begitu jelas, sehingga menggunakan feedback berulang dalam mengontrol setiap fase atau prosesnya. Di dalam Scrum memiliki 3 role utama, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Kemudian ada perbandingan antara software proses tradisional atau klasik dan model terkini. Software proses tradisional atau klasik. Pada metode pengembangan software proses tradisional atau klasik seperti yang telah dipaparkan, yakni waterfall method dan parallel development ini masih merupakan metode dasar dan menjadi landasan dalam model terkini. Karakteristik dari struktur desain ini mudah untuk dimengerti dan digunakan sebagai model pembangunan suatu software. Karena sifatnya yang masih mendasar, terdapat kekurangan-kekurangan dari model ini seperti perpindahan di setiap tahap-tahapannya masih statis atau tidak fleksibel, tidak menunjukkan prinsip problem solving dalam pengembangan perangkat lunak dikarenakan tahapannya masih berurut. Customer hanya memiliki sedikit kesempatan untuk melihat dan mereview sistem, dan waktu yang dibutuhkan juga cukup lama. Kemudian software proses model terkini. Sebagai bentuk model terkini, Agile Development yang diperkenalkan pada tahun 2001 hadir membawa banyak perubahan dari metode-metode sebelumnya. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat ringan dan memungkinkan tim untuk mengembangkan semua perangkat lunak yang memiliki requirement samar-samar dan mudah berubah dengan cepat. Selain itu, metode Agile akan lebih cepat dalam merilis perangkat lunak secara terus-menerus dan memungkinkan adanya komunikasi harian antar customer dan pengembang. Kemudian, kapan dan jenis perangkat lunak apa yang dapat diterapkan? Untuk software proses tradisional atau klasik, digunakan jika proyek tidak terlalu besar. Contohnya diterapkan pada perangkat lunak pengembang sistem informasi berbasis web, perangkat lunak untuk aplikasi game dan edukasi, serta perangkat lunak mobile untuk monitoring data. Kemudian untuk software proses model terkini, digunakan pada proyek pengembangan jangka pendek. Contohnya diterapkan pada proyek lunak pengembangan proyek e-learning, perangkat lunak pengembangan model analisis bisnis online, dan perangkat lunak pengaplikasian resep makanan. Itu saja untuk presentasi saya. Sekian dan terima kasih.